Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Bayi Kurnia Ahmada. Di sini saya sebagai anggota tim pemeriksa pajak yang ditugaskan untuk melakukan wawancara teknik pemeriksaan terhadap PT Kosmetika Indonesia. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Selamat pagi Mbak Nia, saya Septiana Ardela selaku staf di perusahaan PT Kosmetika Indonesia. Tentu saja karena saya siap untuk membantu dalam proses pemeriksaan pajak sebagai wajib pajak yang taat, maka saya siap untuk diwawancarai. Baik Ibu, saya ingin bertanya terkait bagaimana cara PT Kosmetika Indonesia menentukan tarif PPN yang berlaku untuk produk atau jasa tertentu. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama. PT Kosmetika Indonesia biasanya menentukan tarif PPN yang berlaku untuk produk atau jasa tertentu berdasarkan regulasi perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tarif PPN ini dapat berbeda-beda tergantung jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Perusahaan itu akan mengacu pada daftar tarif PPN yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga terkait untuk mengetahui tarif yang tepat dengan memastikan bahwa tarif PPN yang diterapkan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Perusahaan dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum pajak dan menghindari potensi masalah pajak di masa depan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur penentuan dan pelaporan PPN di PT Kosmetika? Prosedurnya yang pertama kami dengan penentuan PPN mengidentifikasi transaksi yang dikenakan pajak dan menghitung pajak keluaran dan pajak masukan. Yang kedua kami melakukan pelaporan, menyusun dan menyampaikan SPT masa PPN bulanan melalui e-filing. Dan yang ketiga kami melakukan pembayaran, menyetorkan PPN yang terutang melalui bank, resepsi atau mekanisme online sebelum pelaporan SPT. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah PT Kosmetika menggunakan tarif PPN standar atau ada produk atau jasa yang dikenakan tarif PPN berbeda? Misal tarif 0%. Biasanya produk kecantikan dikenakan tarif PPN standar sebesar 11%, namun PT Kosmetika perlu mengidentifikasi jika ada produk atau jasa tertentu yang memenuhi syarat untuk tarif PPN yang berbeda atau tarif 0%, seperti pada kasus ekspor barang atau jasa. Jadi yang tarif 0% itu masih kami penuhin syarat-syaratnya. Apakah PT Kosmetika menerbitkan faktur pajak setiap kali terjadi transaksi penjualan barang atau jasa? Iya, setiap PKP di PT Kosmetika itu wajib menerbitkan faktur pajak setiap kali terjadi transaksi penjualan barang atau jasa. Faktur ini harus dalam bentuk faktur yang sesuai dengan ketentuan dalam Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Apakah ada mekanisme pengendalian internal untuk memastikan bahwa semua PPN yang dipungut dari pembelian disetorkan ke negara? Perusahaan seperti PT Kosmetika, kami biasanya memiliki mekanisme pengendalian internal, termasuk dengan audit internal, penggunaan sistem akuntansi yang andal, dan pelatihan staf untuk memastikan semua PPN yang dipungut disetorkan ke negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya bagaimana PT Kosmetika mengatasi masalah jika ada PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan? PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan akan diakui sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Perusahaan harus memastikan bahwa semua dokumen pendukung untuk PPN masukan disimpan dengan baik agar dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana persiapan PT Kosmetika dalam menghadapi audit atau pemeriksa pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak?
Persiapan PT Kosmetika, kami tuh dapat yang pertama mempersiapkan dokumen pendukung, faktur pajak, bukti pembayaran, laporan keuangan. Yang kedua, meninjau kembali kepatuhan melalui melakukan audit internal untuk memastikan semua pelaporan telah sesuai. Yang ketiga, komunikasi dengan konsultan pajak kami jika perlu menggunakan jasa konsultan untuk membantu dalam proses audit kami. Apa saja dokumen dan catatan yang disiapkan oleh PT Kosmetika untuk keperluan audit atau pemeriksa pajak terkait PPN? Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yang pertama yaitu ada faktur pajak, bukti pembayaran PPN, laporan SPT masa PPN, dokumen pembelian dan penjualan, laporan keuangan, dokumen pendukung lainnya seperti bukti sewa, kepemilikan tempat usaha, dan peta lokasi pabrik kami. Apakah PT Kosmetika menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi, penjualan, dan PPN? Kemungkinan besar, mengingat skala bisnis kami, PT Kosmetika menggunakan sistem informasi yang terintegritas untuk mencatat dan melaporkan transaksi penjualan dan PPN. Sistem ini membantu memastikan keakuratan dan efisiensi dalam laporan pajak kami. Baik, bagaimana keamanan dan keakuratan data dalam sistem tersebut dijaga? Keamanan dan keakuratan kami yang pertama dengan menggunakan sistem yang terintegrasi untuk mengelola data secara real time. Yang kedua, backup data. Kami rutin melakukan backup data untuk menghindari kehilangan informasi. Yang ketiga, kami mengontrol akses, pembatasan akses data hanya kepada personal yang berwenang. Dan yang terakhir, kami melakukan audit rutin secara internal untuk memastikan tidak ada kelalaian dan kesalahan atau memanipulasi data kami. Baik Ibu Septi, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya karena telah bersedia memenuhi kewajiban Ibu sebagai wajib pajak untuk memenuhi wawancara kami. Selamat siang ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. A few moments later. Baik, cukup sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wow. Bye-bye. Oke, mulai.